Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Demi Hamil Aku Rela Bersetubuh Dengan Iblis. Cerita pada kali ini merupakan salah satu kiriman dari narasumber yang disadur oleh Mbak Nafila. Bagaimana ceritanya? Daripada kita penasaran, yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan segera saya mulai. Untuk cerita kali ini dari salah satu seorang narasumber, sebut saja namanya Ani. Seorang wanita berusia 28 tahun, dia sudah menikah di awal tahun 2018 silam. Nah, Ani ini menceritakan kisah hidupnya saat dirinya sudah putus asa menjalani kehidupan karena sudah 4 tahun usia pernikahannya, ia belum juga mempunyai keturunan. Ani yang waktu itu tinggalnya ikut suaminya, sebut saja namanya Wahyu, membuat Ani sudah lama tidak silaturahmi ke rumah orang tuanya. Nah, kali ini Ani ini berniat untuk mengunjungi rumah orang tuanya dan menceritakan tentang keinginannya mendapatkan momongan. Dari kunjungan itulah yang membuat Ani melakukan ritual sesat yang tujuan utamanya untuk bisa mendapatkan sebuah momongan atau seorang momongan. Awal ceritanya kondisi rumah tangganya Ani dan juga Wahyu ini bisa dibilang kurang harmonis karena si Wahyu jarang berada di rumah karena pekerjaannya yang menuntut dia harus keluar kota. Mau tidak mau Ani pun sering berada di rumah seorang diri. Usia pernikahan mereka yang sudah 4 tahun lamanya, namun Ani ini tidak kunjung hamil juga. Ani sendiri sering uring-uringan takut kalau dirinya ini tidak bisa hamil. Banyak dari tetangganya dan juga saudaranya yang menanyakan kepada Ani, "Kapan hamil? Sudah lama loh kamu menikah tapi kok belum hamil juga. Jangan-jangan kamu mandul ya?" Banyak omongan dari tetangga yang membuat Ani ini semakin uring-uringan. Nah, dari kejadian itu Ani berniat pergi ke rumah orang tuanya untuk sekedar bercerita dan juga meminta solusi. Namun saat Ani ini datang ke rumah orang tuanya, bukannya mendapat ketenangan, tapi Ani ini semakin dibuat sedih. Waktu itu Ani yang datang ke rumah orang tuanya tanpa ditemani suami. Orang tuanya pun bertanya, "Mana suamimu? Kok kamu datang ke sini seorang diri?" Bu, Mas Wahyu sedang ada kerjaan di luar kota." Dari obrolan itu, orang tuanya meminta untuk dia segera mempunyai keturunan karena sudah 4 tahun semenjak pernikahannya, Ani belum juga hamil. Dan ini yang membuat orang tuanya sangat kecewa dengan pernikahan Ani dan juga Wahyu, apalagi kedatangan Ani sendiri tanpa ditemani suaminya. "Selama ini suami kamu itu sibuk mengurusi pekerjaannya saja tanpa memikirkan keluarganya. Ya buktinya aja kamu kesini sendiri dan kamu pun belum juga hamil. Apa kamu tidak lihat orang tuamu rambutnya sudah beruban? Apakah kamu menginginkan kalau orang tuamu ini meninggal tanpa mempunyai cucunya ataupun melihat cucunya? Tanpa melihat anak dari kamu tentunya." Ucapan yang keluar dari mulut orang tuanya membuat Ani benar-benar semakin putus asa. 4 tahun semenjak pernikahannya dengan Wahyu, dia belum dikaruniai seorang anak pun. Usaha yang dilakukan itu tidak hanya berhubungan dengan suaminya, tapi lewat usaha dokter, lewat terapi semuanya sudah dilakukan. Tapi Tuhan berkehendak lain, kalau yang dilakukannya selama ini belum juga membuahkan hasil. Semenjak berkunjung ke rumah orang tuanya dan mendapatkan tekanan, Ani tidak berani datang lagi ke rumah orang tuanya. Apalagi dia sudah berusaha ke sana kemari, konsultasi dengan berbagai dokter, tapi tidak juga mendapatkan hasil yang positif kalau ada tanda-tanda kehamilan. Seakan-akan dia sudah tidak punya keinginan selain mengakhiri hidupnya saja. Ani yang tidak kunjung hamil, sementara orang tuanya pun merasa kecewa, dan yang lebih membuat Ani merasa sakit hati, orang tuanya itu sudah tidak mau lagi mengunjungi rumahnya. Dan bukan itu saja, tapi orang tuanya tidak akan menerima Ani lagi kalau Ani tidak kunjung hamil. Ani yang ditekan terus-menerus oleh orang tuanya dan juga terus ditanya oleh para tetangganya itu tentang kapan hamil, kapan kamu punya anak.
membuat Ani harus lebih giat lagi mencari tahu informasi kepada teman-temannya agar dirinya bisa cepat hamil. Dari informasi temannya inilah, Ani akhirnya mendapatkan satu cara untuk cepat hamil, yaitu melalui jalan pintas. Karena waktu itu, Ani yang ingin sekali hamil dan juga sangat terobsesi, Ani tidak berpikir panjang lagi. Dia kemudian langsung mengiyakan saran dari teman-temannya. Di esok harinya, Ani mengajak temannya untuk segera mendatangi salah satu paranormal yang diyakini bisa membantunya. Lewat paranormal itulah Ani disarankan dan juga dijelaskan bagaimana syarat-syaratnya agar dia bisa hamil. Ani sangat berharap lewat paranormal ini keinginannya bisa terwujud, walaupun secara akal sehat itu ya salah, tapi karena terobsesinya yang sudah membuncah membuat Ani gelap mata. Selang beberapa hari, Ani datang lagi ke paranormal dengan memberikan semua syarat untuk kemudian melakukan ritual agar dia bisa cepat hamil. Paranormal pun menjelaskan satu persatu cara agar Ani bisa hamil. Sepulangnya dari paranormal waktu itu sudah menunjukkan pukul 10 malam, Ani kemudian langsung menuju ke kamar untuk mengistirahatkan tubuhnya. Namun, saat di kamar, Ani seperti mendengar ada orang yang sedang mandi. Dalam keadaan mata yang tertutup, Ani merasa ada yang aneh. Siapa malam-malam kayak gini sedang mandi? Suara gemericik air sangat jelas dan bahkan berkali-kali terdengar. Dalam keadaan setengah sadar, Ani kemudian beranikan diri untuk melihat siapa yang sedang mandi di tengah malam seperti ini. Tapi saat melangkahkan kakinya ke kamar mandi, tiba-tiba suaminya memanggil. "Sayang, kamu mau kemana?" Ani yang mendengar perkataan dari suaminya ini merasa sangat kaget, kemudian sangat aneh. Ya karena tidak biasanya suaminya ini memanggil dengan panggilan sayang. Ani merasa ada sesuatu yang berbeda dari suaminya. Tapi waktu itu, Ani yang hendak menuju ke kamar mandi karena dipanggil suaminya, akhirnya Ani membatalkan niatnya untuk melihat dan mengetahui siapa yang sedang mandi itu. "Mas, siapa yang sedang mandi?" "Hah, mana ada orang mandi? Sudah tidak usah kamu pikirkan." Suaminya Ani yang tiba-tiba mendekat dan langsung menarik tubuh Ani sampai dia jatuh terlentang di atas kasur. Entah kerasukan setan mana, suaminya Ani ini tiba-tiba mencubu Ani dengan aneh. Tidak seperti biasanya yang secara lembut, tapi malam itu kelakuan suaminya itu benar-benar berbeda. Dia sedikit kasar, tapi Ani berusaha untuk percaya dan menikmati apa yang sedang dilakukan oleh suaminya, karena mungkin sudah beberapa hari keluar kota karena pekerjaannya, sehingga suaminya itu ingin melakukan hubungan badan dengan Ani. Singkat ceritanya, di pagi harinya Ani terbangun dalam keadaan tubuh yang sangat lemas. Dia meraba samping tempat tidurnya, dan saat menengok, Ani melihat kalau suaminya itu sudah tidak ada di kamarnya. Tumben sekali suamiku sudah tidak ada di kamar. Biasanya dia harus dibangunkan baru akan bangun, ujar Ani dalam hati. Namun Ani mencoba tidak menghiraukan itu. Ia melihat kondisi kamarnya yang berantakan dan suaminya yang sudah berangkat terlebih dahulu. Sudahlah, lebih baik aku rapikan tempat tidur lalu aku mandi. Saat merapikan tempat tidurnya, Ani tiba-tiba mendengar telepon genggam yang bergetar dan berdering di sela-sela bantal. Setelah menemukan telepon genggamnya, Ani melihat panggilan dari suaminya yang sudah berkali-kali meneleponnya dan tidak terjawab. Saat suaminya ini menelepon lagi, Ani langsung mengangkatnya. Tanpa mengucapkan salam, si Wahyu kemudian suaminya ini, yaitu suaminya Ani, langsung bertanya, "Kamu dari mana saja kok nggak pulang-pulang?" Kekhawatiran dari suaminya ini sangat ketara dari nada bicaranya. Namun sebelum Ani ini menjawab pertanyaan dari sang suami, Ani langsung diberondong pertanyaan. "Kamu akhir-akhir ini kemana saja? Sudah berkali-kali saya telepon, tapi kamu itu tidak diangkat." Ani yang diberondong pertanyaan seperti itu sontak saja kaget. Siapa laki-laki yang semalam itu ada di kamar Ani? Pikirannya dalam hati seperti itu. Sebelum menjelaskan kepada suaminya, Ani berusaha mengontrol dirinya agar tenang, tidak panik, dan berusaha tidak memikirkan apa yang baru saja dialami malam tadi. Tidak berselang lama, telepon itu ditutup dengan nada yang sedikit kecewa dari suaminya. Nah, saat itu juga Ani langsung menghubungi temannya dan menceritakan apa yang dialaminya itu.
Temannya ini pun kemudian menjelaskan, itu baru awal, kamu siap-siap saja di ronde-ronde berikutnya sampai kamu hamil. Ani yang masih bersikeras ingin mempunyai anak, ia dengan siapa akan melayani sosok itu. Sampai singkat ceritanya, Wahyu suaminya Ani pulang setelah hampir 1 minggu berada di luar kota. Ani pun menikmati apa yang dilakukan oleh makhluk gaib itu untuk dirinya agar bisa hamil. Jadi selama ini Ani ditinggal oleh suaminya yang bekerja di luar kota. Ani dengan rutin melakukan hubungan badan dengan sosok gaib. Namun jika suaminya ini berada di rumah, Ani berusaha menutupi apa yang dia lakukan selama ini dengan cara tidak melakukan ritual. Ani sebisa mungkin akan berusaha menutupi apa yang dilakukannya selama suaminya pergi keluar kota, demi mendapatkan momongan tentunya. Waktu terus berjalan sampai 1 bulan lamanya, Ani berhubungan badan dengan sosok gaib itu. Masih dengan keinginannya yang ingin hamil, Ani mencoba periksa ke dokter kandungan apakah dirinya ini sudah hamil apa belum, dan kemudian Ani sangat terkejut dengan fakta yang diucapkan oleh dokter. Ani tidak menyangka ini akan terjadi. Ani benar-benar dinyatakan hamil. Akhirnya apa yang diharapkan selama ini bisa terwujud. Cepat-cepat Ani memberitahu orang tuanya jika dirinya ini sedang hamil. Orang tuanya pun yang sangat terkejut, namun rasa bahagianya lebih mendominasi. Ani pun sangat diistimewakan. Ia sampai tidak diizinkan untuk melakukan hal-hal yang berat. Katanya agar kandungan Ani itu dalam keadaan baik-baik saja sampai nanti waktu lahiran tiba. Semenjak Ani dinyatakan hamil, orang tuanya ini bersikeras untuk tinggal bersamanya, tapi kedatangan ibunya Ani ternyata membuat Ani tidak bisa lagi melakukan ritual seperti saat dirinya sendiri di rumah tanpa suaminya yang sering keluar kota. Ani pun berpikir keadaan dia yang sudah mengandung sudah tidak lagi melakukan ritual-ritual yang disarankan oleh paranormal. Sampai usia kandungannya hampir 7 bulan, ibunya merawat dan juga menjaga Ani dan juga kandungannya. Ani juga sudah tidak lagi melakukan ritual itu. Keanehan-keanehan itu mulai dialami oleh Ani saat Ani sedang tertidur lelap sendiri di kamarnya, sementara orang tuanya tidur di kamar yang lain. Saat itu Ani mendengar suara tangisan anak kecil dan suaranya itu benar-benar sangat mengganggu Ani yang sedang beristirahat. Dalam pikirannya Ani, siapa anak itu yang menangis malam-malam kayak gini? Dan suara tangisannya itu benar-benar sangat mengganggu Ani. Sampai jam 2 dini hari, suara itu terus kemudian menerus terdengar. Sampai akhirnya dia bangun dari atas ranjang dan keluar dari kamar untuk melihat siapa anak kecil itu. Namun yang Ani lihat ini adalah sosok hitam besar di dekat vas bunga, tepat di depan pintu. Saat itu Ani langsung teriak kencang, "Ah, setan, tolong bu, tolong." Ani yang teriak ketakutan memanggil ibunya, namun teriakan itu sama sekali tidak didengar oleh ibunya. Ani kemudian berusaha lari ke kamar ibunya, tapi Ani kemudian merasakan kalau kakinya itu seperti ada yang menahan. Saat dia menengok ke bawah, ada sosok anak kecil yang rambutnya panjang dengan tubuh yang kurus dan matanya bulat besar itu berada tepat di bawah Ani sembari menarik-narik kakinya. Tubuh Ani yang kaku dan juga bergetar hebat karena dia sangat takut. Tidak hanya sosok anak kecil itu saja, namun di hadapannya ini ada sosok genderuwo yang bertubuh besar sedang menatapnya. Rasa ingin sekali lari menghampiri ibunya, namun sosok anak kecil itu sangat erat menggenggam kakinya. Ani yang benar-benar ketakutan terus teriak, "Ibu, ibu dan ibu." Tapi ibunya ini sama sekali tidak mendengar teriakannya. Saat Ani berusaha melangkahkan kakinya ke kamar ibunya yang kebetulan letak kamarnya itu bersebelahan, saat pintu kamar dibuka, Ani melihat ibunya itu sedang tertidur lelap, dan saat Ani mendekat ke ranjang, apa yang dilihatnya itu adalah sosok dengan wajah yang sangat-sangat sudah tua. Wajahnya keriput lusuh, dan yang membuat Ani semakin kaget itu, di dekat tubuh ibunya ada sosok pocong yang berdiri sembari menatapnya dengan tajam. Ini yang membuat Ani semakin ketakutan melihat sosok ibunya yang terbaring di atas ranjang. Ani langsung kemudian bergegas keluar dari kamar ibunya. Dia berusaha lari untuk keluar dari rumahnya. Suasana rumahnya tiba-tiba sangat menyeramkan.
Saat Ani ingin keluar dari pintu depan, Ani melihat sosok hitam besar dan anak kecil yang tadi memegang kakinya sedang bermain-main di pintu. Ani berusaha untuk lewat pintu belakang, namun saat Ani berusaha lari keluar lewat pintu rumah yang paling belakang, Ani merasakan kalau dirinya itu ditarik-tarik oleh sosok anak kecil sembari berteriak memanggil ibu, ibu, dan ibu. Ketakutannya kian bertambah, kakinya yang terasa berat untuk melangkah sementara teriakan anak kecil yang memanggil nama ibu-ibu terus didengarnya. Dengan tenaga yang tersisa, Ani berusaha melepaskan genggaman anak kecil itu yang terus memanggil ibu, ibu, dan ibu. Dengan langkah kontai, Ani membuka pintu rumah belakang dan berlari keluar menuju ke rumah kakeknya yang tidak jauh dari rumahnya Ani. Saat Ani terus-terus berlari, dia kemudian berpapasan dengan ibu dan juga kakeknya. Sontak saja Ani kaget. Loh, ibu di sini? Kenapa ibunya bersama kakek? Terus yang tidur di kamar itu siapa? Pikiran-pikiran negatif pun muncul. Dengan nafas yang tersengal-sengal dan juga keringat dingin bercucuran, saat itu juga Ani langsung memeluk ibunya sembari menangis. Tolong bu, tolong. Dalam keadaan perut besar yang hamil 7 bulan, Ani menangis ketakutan. Saat itu juga ibunya meminta Ani untuk duduk di tepi jalan dan kakeknya Ani pun kemudian menanyakan, sebenarnya ada apa dengan kamu? Apa yang sudah kamu lakukan? Ani yang ingin menjawab tapi dia tidak ingin orang tuanya tahu. Pada akhirnya Ani hanya bisa diam, tapi kakeknya Ani ini mengingatkan dan juga menjelaskan. Kakek sudah tahu apa yang menyebabkan ibumu lari ke rumah kakek, karena ibumu melihat sosok aneh di dalam rumah kamu yang membuat kakek ini langsung menuju ke rumah kamu. Tolong jelaskan apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan sehingga rumah kamu itu banyak ditunggu sosok-sosok aneh. Ani akhirnya menjelaskan semuanya bahwa apa yang selama ini dia lakukan sudah salah. Dan kakeknya menyarankan Ani untuk tidak pulang ke rumahnya terlebih dahulu sebelum merasa aman, dan kakeknya menyuruh Ani serta ibunya untuk tinggal di rumahnya. Di rumah kakeknya Ani kemudian dianjurkan ataupun diajarkan ilmu keagamaan yang tujuannya ataupun tujuan utamanya untuk melindungi dirinya dan kandungannya. Tapi di saat Ani yang terus berusaha memperbaiki dirinya lewat ilmu keagamaan, beberapa hari kemudian perutnya yang saat itu hamil 7 bulan tiba-tiba mengempis. Seakan-akan Ani ini tidak pernah hamil. Ani sendiri benar-benar tidak percaya kalau kandungan itu hilang begitu saja. Kandunganmu keguguran dan langsung hilang dalam sekejap. Karena anak yang di kandunganmu itu bukan anak dari manusia, tapi anak itu dari anak setan. Dan kalaupun dilahirkan keluarganya pun, ataupun keluarganya kamu akan mendapatkan sebuah petaka, ujar kakeknya Ani. Ani yang ditenangkan oleh ibunya, dia kemudian berusaha kuat dan juga ikhlas menerima kenyataan kalau kandungannya mengalami keguguran. Ani pun tidak menceritakan ke suaminya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Singkat ceritanya, lewat doa restu ibunya, alhamdulillah, setelah hampir 2 tahun kejadian itu, Ani dikaruniai momongan yang benar-benar hasil hubungan dengan suaminya. Bersabarlah, Allah itu Maha Penyayang dan akan mengabulkan doa para umatnya yang bersungguh-sungguh. Teruslah berdoa dan berusaha, tapi di jalan Allah SWT. Jangan mengambil jalan pintas yang berujung menyekutukan Allah. Alhamdulillah, Ani bisa selamat, tidak ditarik oleh iblis yang setiap hari menggaulinya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Dan jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe juga channel ini, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman, apabila banyak kesalahan kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Baik buruknya yang terkandung dalam cerita pada kali ini, semoga kalian bisa mengambil semua hikmah dan juga pembelajaran ataupun nilai-nilai positifnya. Yang buruk kalian buang jauh-jauh dan jadikan itu sebagai pelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.